Saya ingin mengawali perbincangan ini dengan sebuah pernyataan yang saya nggak tahu apakah ini masih belum bisa dipahami atau bisa menjadikan perenungan untuk para muhibbin ketika menyaksikan sebuah fenomena yang berhubungan dengan Habib atau terkait dengan diskursus nasab ini. Itu saya kira penting untuk melihat dari aspek kemanusiaan, keadilan, dan persamaannya. Jangan melihat diskursus nasab ini hanya pada persoalan memuji Habib atau tidak memuji Habib. Karena yang ada di mindset muhibbin ini adalah memuji Habib atau tidak memuji Habib. Akhirnya apa? Akhirnya melihat sebuah objek pandangan. Itu ukurannya itu ya memuji Habib atau tidak memuji Habib. Ini persoalan. Mematikan kreativitas, mematikan objektivitas, mematikan nalar sehat, mematikan ketulusan. Banyak saya saksikan itu, di antaranya contoh fenomena dakwah digital yang mendatangkan Bang Haji Rhoma Irama yang telah dilaksanakan oleh lembaga dakwah PBNU. Ini Bang Haji ini kan sebenarnya berbicara dalam konteks dakwah digital secara umum, tapi saya ingin menyoroti dari spesifikasi yang menjadi bahan framing para muhibbin. Spesifikasi yang saya lihat dari apa yang direfleksikan oleh Bang Haji itu ingin menegaskan bahwa dalam diskursus nasab ini jangan menumbuhkan kebencian. Jangan memunculkan kebencian antara sesama umat manusia. Bil khusus sesama umat min ummati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mahal dari refleksi Bang Haji Rhoma Irama adalah menekankan bagaimana sesama umat Islam ini untuk saling tawasobil haqqi wa tawasobil sober. Memberi nasihat dalam konteks kebenaran dan memberi nasihat untuk mensupport semangat sesama umat Islam untuk bersabar di dalam menghadapi setiap fenomena, mengalami setiap kondisi dan keadaan, menghadapi setiap tantangan dan ujian serta cobaan, itu tetap dalam kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran untuk tetap membangun relasi suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengorbankan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Oh, ini kalau boleh saya nerjemahkan refleksi Bang Haji. Ya, karena Bang Haji ya dengan latar belakang Bang Haji merefleksikan sikap untuk mengajak kepada kebenaran itu. Karena saya yang menafsirkan, ya saya sesuai dengan latar belakang saya dalam menafsirkan, memaknai sebuah ketulusan dan sikap-sikap yang elegan, penuh kemanusiaan, keadilan, dan persamaan itu. Bang Haji melalui transformasi musiknya, saya melalui transformasi keilmuannya, bagaimana betul-betul bisa menjadi akar kehidupan masyarakat yang penuh peradaban dan berkebudayaan yang tinggi,
tidak memahami dari perspektif seneng Habib apa orang seneng Habib, ini kan problem. Bang Haji sudah sangat luar biasa. Bang Haji sudah sangat luar biasa. Di situ dia juga menyampaikan sebuah pesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji itu adalah membangun ikatan yang kuat, relasi yang kuat dalam konteks ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Pertanyaannya, mengapa sampai Bang Haji nangis ketika sedikit menyebut dalam diskursus nasab, merefleksikan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dalam pikiran dan perasaan Habib-Habib, yang di situ direpresentasikan sosok Habib yang di sebelah Bang Haji Roma Irama. Itulah bentuk kemanusiaan Bang Haji Roma Irama, bentuk ketulusan Bang Haji Roma Irama, bahwa diskursus nasab itu tidak sedikit pun mengurangi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan yang ada di hati Bang Roma. Sehingga merefleksikan ketulusan. Mengapa? Karena Bang Haji sadar betul diskursus nasab itu diskursus yang sangat sepele. Jangan sampai nasab itu mengalahkan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karena tema besar hidup kita itu adalah ketauhidan, kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Itu tema besar hidup kita. Ilmu dan ketakwaan kita itu diikat dengan prinsip ketakwaan berbasis ketauhidan, ketakwaan dengan refleksi kemanusiaan, ketakwaan dengan refleksi keadilan, ketakwaan dengan refleksi kesetaraan dalam hidup. Dan ketakwaan yang tadi, yang pertama tidak boleh ditinggalkan, yaitu ketakwaan berbasis ketauhidan. Karena itu basis ketauhidan, tentunya ya imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Melalui kalam kewahyuan dan melalui kalam kenabian. Dan itu prinsip yang utama sebenarnya. Lah, beberapa video yang beredar, yang muncul adalah framing. Mengapa sebuah ketulusan yang luar biasa Bang Haji Roma Irama itu di framing? Karena para muhibbin ingin mendapatkan celah untuk memuji Habib, menutup celah, jangan ada yang mengkritisi Habib. Ini kan problem. Hidup para muhibbin ini hanya celahnya hanya memuji, menutup kritik dan memuji. Bahkan beberapa hal yang bermanfaat yang saya sampaikan dalam ruang diskursus kenasaban ini pun dinilai oleh para muhibbin negatif. Hal yang barusan sama disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama di LD PBNU itu sesuatu yang sangat positif. Tapi dipahami dari mindset muhibbin memuji Habib atau menutup celah kritik terhadap Habib. Ini kan problem kalau pikiran-pikiran itu hanya di situ. Nasab itu persoalannya sepele. Bahkan ibaratnya ada orang untuk sementara waktu atau bahkan ungkapan orang itu tidak percaya kalau si Fulan adalah cucunya si Fulan, ya udah tidak apa-apa. Si Fulan yang diketahui itu adalah cucunya si Fulan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pengakuan itu kan untuk relasi pribadi kita dengan leluhur kita, untuk menjaga bagaimana mendem jero mikul dhuwur, bukan dalam konteks untuk diglorifikasi secara publik.
Apalagi diakui publik dalam konteks ke arah untuk pemujaan, ke arah untuk membangun hegemoni, ke arah untuk membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, ke arah untuk instrumen pendawiran, ke arah untuk instrumen mendapatkan kepercayaan, karena di sana ada bisnis, kapitalisasi, ada kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip yang tidak benar. Wah, itu problem. Saya pengen Muhib ini betul-betul melihat sesuatu itu dalam perspektif yang lebih besar. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan persamaan. Makanya para Muhib ini salah juga. Dulu pernah melihat Bang Haji dari perspektif negatif. Musik, ahli musik kok berbicara Islam, ahli musik kok berbicara agama, itu juga salah benar. Itu juga salah purokap itu. Karena mengajak kebenaran itu siapapun boleh. Tanpa orang alim pun bisa mengajak kebenaran itu. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu bukan diperuntukkan untuk orang yang berilmu saja, tidak. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu siapa saja, baik punya ilmu maupun tidak punya ilmu. Kalau hanya orang yang punya ilmu merasa lebih pantas untuk melakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kesombongan yang luar biasa. Justru kejahilan yang luar biasa. Jadi mengajak kebenaran itu siapapun. Tidak harus menunggu orang alim. Nah, kalau fatwa hukum, nah di situ baru dibutuhkan orang yang memiliki kapasitas keilmuan terkait dengan hukum itu. Kalau hubungannya dengan realitas sosial, hal yang berkaitan dengan kesejarahan, di situ harus mengedepankan diroyah. Yang berhubungan dengan Quran hadis harus mengedepankan riwayah, yang berhubungan dengan sejarah harus mengedepankan diroyah. Dan itu harus fix dari perspektif historisnya. Sumber kebenaran atau epistemologi historisnya harus betul-betul clear. Diroyahnya harus betul-betul clear. Kalau memutuskan hukum, berfatwa tentang hukum, baru perlu ulama. Yang terkait dengan Quran hadis harus mendahulukan riwayah, yang terkait dengan sejarah harus mendahulukan diroyah. Dulu Bang Haji di framing ahli musik kok bicara agama. Memang salah. Memang orang di pinggiran jalan itu bicara agama salah. Orang-orang yang di luar pesantren, orang-orang yang berada di luar masjid, orang-orang yang berada di jalanan, memang salah mengajak kepada kebenaran. Oh ini, mengajak kebenaran yang pernah dilakukan oleh yang dilakukan oleh Bang Haji, karena pada saat itu Bang Haji dianggap merugikan Habib, wah di framing penyanyi, ahli musik bicara agama, ahli musik kok bicara agama, gimana itu framing seperti itu? Mengajak kebenaran harus alim dulu. Mengajak kebenaran itu siapapun boleh. Saya ingin mengajak muhibin untuk fair berpikir, melihat sesuatu itu jangan dari ukuran senang Habib, memuji Habib, atau mengkritik Habib, atau menutup mereka yang mengkritik Habib. Jangan pikiran itu saja. Itu lihat yang lebih besar. Persoalan nasib itu persoalan sangat sepele. Baik, demikian. Terima kasih.